Nasib Anies Baswedan usai Surya Paloh dan Jokowi salaman. Ternyata Nasdem malah bersuka cita menemui rumah lama ketua umumnya, yaitu Partai Golkar. Jadi sebenarnya yang terancam reshuffle itu siapa? Nasdem apa Anies? Belum pernah kan ada bakal calon capres kena reshuffle? Bisa saja di mata Nasdem yang sedikit mulai terbuka dan mendengarkan suara waras publik tanah air, Anies adalah kartu mati. Lalu kalau ditolak, juga bagaimana dengan nasib Pak Anies? Batal mendaftar sebagai bakal capres. Bisa malu ini. Suara wis gaungnya secara nasional dah. Kalau nggak jadi pendaftar malu banget itu. Padahal sudah keliling Indonesia loh, mengenalkan diri sebagai bakal capres loh. Nah kalau nggak jadi gimana? Malu ini. Nah. Kan sesudah bertemu begitu, baik disampaikan oleh Bapak Presiden secara lisan ataupun tidak, kan lebih baik bertemu dengan teman-teman akrab. Wah kalau lagi punya masalah ya Kang Saan ya, kan habis di tengah masih belum pasti apa yang akan terjadi di Rabu Pon, ya kan saya nggak tahu isi pembicaraan itu. Nah kan kita butuh teman dekat. Nah, salah satu teman dekat itu namanya Golkar, karena sebagian adalah alumni dari Golkar, dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan 43 tahun sama dengan Golkar lah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya menyambangi Presiden Jokowi. Selain meredakan ketegangan, kuat dugaan mereka juga membicarakan soal reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan. Pertemuan ini dianggap istimewa karena sebelumnya beredar kabar Presiden Jokowi sudah enggan bertemu abangnya ini. Hubungan dua sekondan ini dianggap renggang usai Partai Nasdem mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan. Sumber istana menyebutkan Jokowi tak happy dengan manuver politik salah satu anggota partai koalisi pendukung pemerintahan ini. Apalagi partai besutan Surya Paloh ini akan menggandeng Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat yang notabene adalah partai oposisi. Merenggang, isu keretakan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi terlihat dari pertemuan keduanya di sejumlah acara. Ketidaknyamanan Jokowi atas manuver Nasdem ini tak bisa ditutupi saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya. Di acara ini Jokowi menyinggung agar tak sembrono dalam memilih dan menjatuhkan dukungan capres pada pemilu 2024. Kabar kerenggangan hubungan ini makin santer di permukaan saat Presiden Jokowi tak menghadiri perayaan HUT Partai Nasdem. Jokowi juga tak mewakilkan bahkan tak mengirim video ucapan selamat bagi Partai Nasdem yang sedang merayakan hari kelahiran. Padahal beberapa waktu sebelumnya Jokowi menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Video Jokowi yang tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar yang beredar di media sosial juga menguatkan isu kedua elit politik ini memang tak lagi sehati. Puncaknya adalah saat Surya Paloh tak menghadiri acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Safia Gudono. Surya Paloh tak menghadiri resepsi pernikahan anak Jokowi ini dengan alasan sedang berada di luar negeri. Isu reshuffle, deklarasi pencapresan Anies Baswedan dan rencana koalisi dengan partai oposisi tak hanya memperburuk hubungan Surya Paloh dan Jokowi, namun juga berujung pada desakan agar Nasdem keluar dari barisan koalisi partai-partai pendukung Jokowi. Desakan agar para menteri dari Nasdem mundur dari kabinet Jokowi juga muncul kembali. Selain karena kinerjanya dianggap buruk, langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan juga dijadikan alasan. Pasalnya Anies dinilai berseberangan dan tak dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi selama ini. Manuver Nasdem membentuk koalisi perubahan dengan menggandeng Demokrat dan PKS juga dianggap melukai Jokowi, karena keduanya merupakan partai oposisi yang kerap dianggap merecoki berbagai kebijakan yang diambil Jokowi. Partai Nasdem dianggap sudah bersimpang jalan dengan Jokowi dan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.